Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafidhahullah al-qa'idatus sabi'atu ala al-abdi mahma istaqama alla yattakila ala amalihi. Al-wajibu ala al-abdi alla yattakila ala amalihi mahma salaha wastaqama ولا يغتر بعبادته ولا بكثرة ذكره لله ولا بغير ذلك من الطاعات. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزلها عنها فالتفريط والإضاعة، كما في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وأخبر في حديث الثوبان: أي استقيموا ولن تخسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الجرد فإن لم يصبه يقاربه فإن لم يصبه يقربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Asyra Qawaid fil Istiqamah. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketujuh. Qala al-muallifu hafizahullah: al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ketujuh, al-abdi mahma istaqama alla yattakila ala amalihi. Wajib bagi seorang hamba, alanya itu bermakna yajibu, ya. Yajibu alal abdi. Wajib bagi seorang hamba, mau bagaimanapun istiqomahnya dia, jangan sampai dia yattakila ala amalihi, jangan sampai dia hanya bersandar dengan amalannya. Mau bagaimanapun dia sudah istiqomah, sudah selama apapun dia sudah kenal sunnah, sudah pelajari akidah atau pelajari materi-materi yang lain atau sudah tinggi pembahasannya, tetap dia tidak boleh bersandar dengan amalannya tersebut. Al-wajibu alal abdi, kata beliau, wajib bagi seorang hamba alla yattakila ala amalihi mahma solaha atau mahma soluha wastaqoma. Wajib bagi seorang hamba jangan dia bersandar kepada amalannya meskipun dia telah berbuat kebaikan atau meskipun dia telah soleh dan istiqomah. Wala yaqtarra bi ibadatihi, jangan sampai dia terlena dengan ibadahnya. Wala bi kasrati dzikrihi lillahi, jangan juga dia terlena dengan banyaknya zikirnya, banyaknya bacaan Qur'annya, banyaknya amalannya kepada Allah, untuk Allah.
wala bi ghairi dzalika minat taati. Begitu pula jangan dia terlena dengan amalan-amalan yang lain dari ketaatan-ketaatan yang ada. Wa fi hadzal makna yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam makna ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wal matlubu minal abdi al-istiqamatu wa hiya sadadu. Dan yang dituntut dari seorang hamba adalah keistiqomahan, dan istiqomah ini adalah as-sadad. Apa itu as-sadad, Rahmat? As-sadad itu apa itu maksudnya? Apa? Sudah lewat pembahasannya itu? Hah? Sadat. Insyaallah. Apa, Apin? Hah? Iya, maksudnya apa? Siapa yang tahu? Maksudnya sadat ini apa? Hah? Maksudnya di jalan an yusibas sunnah, kan begitu kan? Taib. Sesuai dengan sunnah maksudnya. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabatu. Kalau dia tidak mampu berada di atas jalan istiqomah tersebut, maka minimal dia mendekati keistiqomahan. Mendekat. Fa in nazala anha fatafritu wal idaatu. Apabila kondisinya dia di bawah dari keistiqomahan itu atau muqarabah, anha kembali ke muqarabah. Apabila kondisinya di bawah dari muqarabah, maka tentu dia berada pada kondisi tafrid, lalai, wal idoah, lalai juga, tafrid dan idoah. Tafrid itu meremehkan, dan idoah kelalaian. Jadi paling minimal itu kondisinya seseorang di muqarabah. Kalau turun di bawah muqarabah, tentu dia masuk kategori apa? Tafrid dan idoah, meremehkan dan melalaikan. Kama fi sahihaini, sebagaimana di Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya, berlaku luruslah. Berlaku lurus ya, maksudnya sesuai dengan sunnah. Wa qaribu, dan mendekatlah. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu, karena sesungguhnya seseorang tidak amalan seseorang selamanya tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Jadi amalan yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Qalu, kemudian para sahabat merasa heran, bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu pula engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak bisa memasukkanmu engkau ke dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala ana, saya pun demikian, tidak juga. Illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Namun Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan darinya untukku, minhu, dari Allah, dengan ampunan dan rahmatnya. Jadi seseorang masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Bagaimana cara seseorang mendapatkan rahmat Allah? Sebab terbesar dia bisa mendapatkan rahmat Allah dengan cara dia berusaha istiqomah. Berusaha istiqomah melakukan amalan-amalan dan menjauhi maksiat. Taib. Jadi itu semuanya sebab, kita menuntut ilmu, kemudian juga beramal, itu sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian fajama fi hadzal hadits maqamatid dini kulliha. Maka dalam hadis ini mengumpulkan kedudukan agama seluruhnya. Taib. Dalam hadis ini mengumpulkan kedudukan agama seluruhnya. Fa amara bil istiqamati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istiqamah, wa hiya sadad wal isabatu fin niyyati wal aqwali wal a'mali, yaitu lurus dan sesuai dengan sunnah dari segi niat, ucapan dan perbuatan. Wa akhbara fi hadits Tsauban, dan Nabi mengabarkan siapa ini? Dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya Tsauban, hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban, istaqimu walan tuhsu, berlakulah istiqomah kalian, walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu, maksudnya tidak akan mampu melakukan keistiqomahan pada seluruh amalan, sebagaimana yang telah berlalu di kaidah-kaidah sebelumnya. Hadis ini juga masuk,
Wa'lamu, ketahuilah, anna khairu a'malikum as-salatu, bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Annahum la yutiqunaha, bahwasanya kalian tidak akan mampu istiqomah. Fa naqalahum ilal muqarabati, maka Nabi membawa mereka. Taib. Nabi membawa mereka, siapa mereka ini, yaitu yang la yutiqunaha itu. Mereka yang tidak mampu beristiqomah itu, Nabi membawa mereka ilal muqarabati, membawa ke muqarabah. Maksudnya yang paling mendekat dengan istiqomah. Wahia an yaqrubu minal istiqomati bihasabi taqatihim. Ini maksudnya adalah mendekati keistiqomahan sesuai dengan kemampuannya. Mendekati keistiqomahan sesuai dengan kemampuannya. Fanaqalah kalladhi yarmi ilal gharadi, seperti orang yang melempar kepada sebuah target atau tujuan. Fa illam yusibhu yuqaribhu, kalau dia tidak mampu mengenai target utama tadi, maka minimal dia apa? Minimal dia mendekati target utama tadi itu, yuqaribhu. Wa ma hadza fa akhbarahum, bersamaan dengan ini Nabi mengabarkan kepada mereka, annal istiqamata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamati, bahwasanya istiqamah dan muqarabah. Nah ini tadi kan disuruh, antum perhatikan, tadi kan disuruh untuk saddidu wa qaribu wa abshiru, ya kan? Kemudian ditutup dengan fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Padahal saddidu wa qaribu wa abshiru ini amaluhu sebenarnya ini. Iya enggak? Paham antum ini? Jadi itu sebenarnya amaluhu. Namun apa? Faedahnya jangan bersandar dengan hanya sekedar saddidu wa qaribu wa abshiru, jangan hanya bersandar dengan itu. Taib. Kemudian dibawa lagi ke amaluhu yang lainnya, amal yang lainnya, perbuatan yang lainnya, yang kalau tidak bisa saddidu wa qaribu wa abshiru, ya. Taib. Itu kan hakikat dari istaqimu kan? Ya, beristiqomalah kalian. Kalau kalian tidak mampu, ya, paling minimal apa? Muqarabah, fal muqarabah. Kalau tidak mampu berlaku lurus semua pada semua perkara, paling minimal ada mendekati perkara yang lurus itu. Taib. Maka yang dikatakan di sini, ya, annal istiqomata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamati. Ini bahwasanya keistiqomahan dan muqarabah, taib, ini tidak akan menyelamatkan seseorang pada hari kiamat. Sehingga apa? Fala yarkan ahadun ila amalihi, maka janganlah seseorang itu bersandar dengan amalannya saja. Ya, karena merasa dia sudah banyak amalannya, sudah tinggi ilmunya, ya dia bersandar dengan itu. Tidak bisa, ya. Meskipun dia sudah istiqomah, meskipun dia sudah apa? Sudah berlaku lurus, sudah sadat, ya. Fala yarkan ahadun ila amalihi, maka janganlah seseorang itu bersandar kepada amalannya. Wala ya'jab bihi, jangan pula dia merasa takjub dengan amalannya. Jangan takjub dengan keistiqomahannya. Jangan takjub dengan sudah lamanya dia kenal sunnah. Jangan. Taib. Wala yara anna najatahu bihi, jangan pula dia memandang bahwa keselamatannya di hari kiamat itu dengan amalannya, bihi, dengan amalannya tadi, dengan keistiqomahannya, dengan sadatnya, bukan. Ya. Bal, akan tetapi, ya, innama najatuhu birahmatillah. Hanyalah, lihat pakai innama situ. Faedahnya bal juga itu, ya, bal sama seperti lakin, dia punya agak mirip-mirip, dia punya maknanya juga itu, seakan-akan menghapus makna sebelumnya. Akan tetapi innama najatuhu birahmatillah, hanyalah keselamatannya itu dengan rahmat Allah. Taib, wa afwihi wa fadlihi, begitu pula dengan ampunan Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah ini secara ringkas memberi faedah kepada kita, memberi pelajaran kepada kita. Meskipun kita sudah berusaha istiqomah, berusaha kita beramal sungguh-sungguh, berusaha lurus sesuai sunnah, namun jangan sampai kita bersandar dengan amalan kita. Berarti kalau ini ada kaidah, ada faedahnya juga dengan tauhid. Kalau orang hanya bersandar takjub dengan amalannya, dia merasa pede bahwasanya dia masuk surga dengan amalannya tersebut, hakikatnya dia bersandar pada makhluk. Ya enggak? Bersandar pada makhluk terhadap amalannya. Maka meskipun
Makhluk ini, amalan ini sebab mendatangkan rahmat Allah. Taib, maka diperlakukan dia sebagaimana sebab-sebab yang lainnya, sebab-sebab yang memasukkan surga yang lainnya. Taib, kan dalam hadis-hadis yang menunjukkan hadis targhib wa tarhib ya, hadis yang menunjukkan semangat dan ancaman-ancaman ya, itu apa? Disebutkan amalannya, baru disebutkan kan janji-janjinya. Kebanyakan begitu, ya. Taib disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dimudahkan jalan menuju surga, hakikatnya ini apa? Hakikatnya rahmat Allah. Taib, hakikatnya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat ini bisa diraih dengan sebab syar'i. Apa sebab syar'inya? Ya keluar dari menuntut ilmu itu. Keluar jalan apa? Keluar dari rumah untuk pergi menuntut ilmu. Ini maksudnya. Taib, jangan hanya yang penting kan saya sudah menuntut ilmu. Pasti sudah ini surga ini. Belum tentu. Yang penting saya sudah keluar rumah ini. Ya, saya sudah keluar rumah pergi menuntut ilmu, ya. Subuh-subuh banyak amalanku ini ya, melakukan amalan-amalan pasti sudah surga ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ini tadi. Fa innahu, coba antum baca hadisnya itu. Fa innahu, maka sungguh-sungguh lan yudkhilal jannata, pakai lan lagi di situ. Taib, tidak akan memasukkan ke dalam surga seseorang. Siapa yang tidak mampu masukkan ke dalam surga? Amaluhu, amalannya. Amalannya selamanya tidak mampu masukkan dia ke dalam surga. Namun amalan ini adalah sebab mendatangkan sesuatu yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, yaitu rahmat Allah. Taib. Taib. Ini faedah dari kaidah yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab.